Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM 22101056. Di bab 4 ini sendiri saya akan menjelaskan mengenai tentang titik impas. Titik impas ini merupakan volume penjualan perusahaan yang harus dicapai di suatu perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian maupun tidak memperoleh laba sama sekali. Bisa kita lihat di atas, yaitu adalah rumus titik impas. Titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi harga jual per unit produk. Langsung saja kita masuk kepada ilustrasi 4.6 yang ada di atas ini. PT Indoplastik adalah sebuah perusahaan produsen biji plastik. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun sebesar 1.200 ton biji plastik. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, biaya tetap yang dikeluarkan adalah sebesar 360 juta, sedangkan biaya variabel yang dibutuhkan sebesar 1.080 juta rupiah. Harga jual biji plastik tersebut sebesar 1.500 per ton. Berdasarkan data tersebut, jika ingin menghitung titik impasnya, maka harus dihitung terlebih dahulu biaya variabel per ton dari biji plastik tersebut. Biaya variabel total untuk memperoleh 1.200 ton biji plastik adalah sebesar 1.080 juta rupiah. Maka biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton biji plastik adalah sebesar 900.000, yaitu hasil dari membagi 1.080 juta tersebut dengan 1.200 ton biji plastik. Kemudian dari data tersebut dapat kita hitung titik impasnya dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi harga penjualan per unit produk. 360 juta rupiah dibagi 1 kurang 900.000 dibagi 1.500.000, hasilnya itu 900 juta rupiah. Ini merupakan nilai penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya kita akan menghitung titik impas dalam unit produk, yaitu rumusnya yang ada di sini, yaitu titik impas sama dengan titik impas dalam nilai uang dibagi harga jual per unit produk. Jadi 900 juta rupiah dibagi 1.500.000 sama dengan 600 ton. Itu berarti volume titik impas dalam ilustrasi tersebut diketahui dengan membagi 900 juta rupiah dengan 1.500.000 sehingga memperoleh hasil 600 ton. Berarti PT Indoplastik harus mencapai penjualan minimal 600 ton agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Di sini ada buktinya, yaitu kita akan menghitung labanya dengan cara rumusnya, yaitu laba sama dengan penjualan dikurang biaya total dikurang biaya variabel, yaitu penjualannya sebesar 600 ton dikali 1.500.000 dikurang biaya tetapnya 360 juta dikurang biaya variabelnya 600 ton dikali 900. Berarti hasilnya 900 juta dikurang 360 juta dikurang 540 juta. Hasilnya itu 0. Baiklah, kita selanjutnya akan masuk ke dalam materi titik impas multiproduk. Apa sih titik impas multiproduk? Tadi yang pertama itu titik impas biasa, itu hanya menggunakan satu produk saja. Kalau yang multiproduk ini yaitu menggunakan lebih dari satu produk, bisa 2 atau 3 atau seterusnya. Langsung saja ini kita masuk dalam ilustrasi 4.7. Di soalnya, PT Pelangi Indonesia memproduksi 4 jenis barang yang diberi kode A1, B2, C3, dan D4. Produk-produk tersebut direncanakan untuk memproduksi dan dijual dengan komposisi volume sebesar 20.000 unit, 15.000 unit, 10.000 unit, dan 5.000 unit masing-masing untuk A1, B2,
C3 dan D4. Sedangkan masing-masing produk dijual dengan harga per unitnya sebesar 11.000 untuk A1, 16.000 untuk B2, 21.000 untuk C3, dan 26.000 untuk D4. Untuk memproduksi seluruh produk tersebut dengan komposisi volume seperti itu, dalam kapasitas perusahaan dibutuhkan biaya tetap sebesar 144 juta rupiah, sedangkan biaya variabel per unit yang harus dikeluarkan masing-masing produk adalah sebesar 7.000 untuk A1, 8.000 untuk B2, 11.000 untuk C3, dan 14.000 untuk D4. Untuk menghitung titik impasnya, maka kita harus menghitung perbandingannya antara volume penjualan satu produk dengan produk lainnya, yaitu dengan cara produk yang akan dijual sebanyak 20.000 unit A1, sebanyak 15.000 unit untuk B2, sebanyak 10.000 unit untuk C3, dan sebanyak 5.000 unit untuk D4. Berarti perbandingan volume penjualan dari keempat jenis produk tersebut adalah sebesar 20 banding 15 banding 10 dan banding 5. Dapat diperkecil lagi menjadi 4 banding 3 banding 2 dan banding 1. Maka setelah kita sudah menentukan perbandingan dari titik impas masing-masing produk, kita dapat menentukan titik impasnya dengan rumus sebelumnya, yaitu titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi biaya penjualan per unit produk, yaitu sama dengan 144 juta dibagi 1 kurang 4 kali 7.000 ditambah 3 kali 8.000 ditambah 2 kali 11.000 ditambah 1 kali 14.000 dibagi 4 kali 11.000 ditambah 3 kali 16.000 ditambah 2 kali 21.000 ditambah 1 kali 26.000. Hasilnya 144 juta dibagi 1 kurang 8.800.000 dibagi 160.000. Hasilnya ialah 320 juta rupiah. Berarti titik impas akan tercapai saat penjualan mencapai 320 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung titik impas per unit produk. Sebelumnya kita jumlahin dulu dari masing-masing per unit produk dengan perbandingan yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 4 kali 11.000 ditambah 3 kali 16.000 ditambah 2 kali 21.000 ditambah 1 kali 26.000, yaitu totalnya 160.000. Selanjutnya kita akan menghitung titik impas per unit produk dengan cara 320 juta rupiah dibagi 160.000, hasilnya 2.000. Selanjutnya kita akan menghitung berapa unit produk dari masing-masing produk tersebut. Cara menghitungnya yaitu untuk produk A1 yaitu 2.000 dikali 4, hasilnya 8.000 unit. B2 2.000 dikali 3, hasilnya 6.000 unit. Untuk C3 2.000 dikali 2 yaitu 4.000 unit. D4 2.000 dikali 1, hasilnya 2.000 unit. Selanjutnya kita akan menghitung labanya dengan rumus sebelumnya, yaitu penjualan dikurang biaya tetap dikurang biaya variabel. Penjualannya itu 8.000 unit dikali 11.000 ditambah 6.000 unit dikali 16.000 ditambah 4.000 unit dikali 21.000 ditambah 2.000 unit dikali 26.000, lalu dikurang biaya tetapnya 144 juta dikurang biaya variabelnya, yaitu 8.000 unit dikali 7.000, 6.000 unit dikali 8.000, 4.000 unit dikali 11.000 ditambah 2.000 unit dikali 14.000. Untuk hasilnya yaitu biaya penjualannya itu sebesar 320 juta rupiah, biaya tetapnya 144 juta rupiah, dan biaya variabelnya 176.000 rupiah. Semuanya dikurangi, yaitu hasilnya 0. Pada volume penjualan di atas,
maka perusahaan tidak memperoleh laba sama sekali dan juga tidak memperoleh untung sama sekali. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ilustrasi 4.8. Di sini soalnya yaitu ada PT Sepatu Mas adalah sebuah perusahaan produsen sepatu anak yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini menghasilkan 3 jenis sepatu anak yang diberi kode A1, 2B2, dan 3C3. Ketiga jenis sepatu tersebut menggunakan bahan baku yang sama, baik jenisnya maupun kualitasnya, yaitu kain, plastik, dan karet. Berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan PT Sepatu Mas pada akhir tahun 2009, perusahaan tersebut telah menyusun anggaran untuk tahun 2010 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran penjualan yaitu untuk produk 1A1 dengan volume 20.000 dengan harga 25.000. Untuk nilainya 500 juta. Ini hasil dari mana? Yaitu perkalian dari 20.000 dikali 25.000, hasilnya yaitu 500.000. Berlaku untuk yang bawahnya juga, untuk produk 2B2 dan 3C3. Lalu selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi ini untuk produk 1A1 volume penjualannya 20.000, persediaan pada 1 Januari 2010 ada 2.000, persediaan pada 31 Desember 2010 ada 3.500. Untuk menghitung volumenya ini yaitu persediaan akhir dikurang persediaan awal, yaitu 3.500 dikurang 2.000, hasilnya 1.500 ditambah dengan volume penjualan 20.000. Jadi hasilnya volumenya 21.500. Berlaku untuk produk 2B2 dan 3C3. Selanjutnya ada tabel anggaran kebutuhan bahan. Untuk bahan kain, produk 1A1 per unitnya 0,5 dengan total 10,750. Untuk 2B2 per unitnya 0,5, totalnya 21.000. Untuk 3C3 per unitnya 0,5, totalnya 29.500. Ini total yang didapatkan yaitu hasil penjumlahan dari total bahan kain produk 1A1, 2B2, 3C3, yaitu 10.750 ditambah 21.000 ditambah 29.500. Yaitu hasilnya 61.250. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan, yaitu bahan kain, karet, dan plastik. Untuk bahan kain sendiri, kebutuhan produksinya 61.250, persediaan awal Januari yaitu 2.250, persediaan akhir Desember yaitu 6.000, dengan pembelian 65.000 dan harganya 2.000 dengan nilai 130 juta rupiah. Selanjutnya untuk anggaran tenaga kerja ini ada produk 1A1, jam kerjanya per unitnya ada 4, totalnya 86.000, tarif per jamnya 1.000. Jadi untuk mendapatkan nilainya ini dengan hasil perkalian 86.000 dikali 1.000, hasilnya 86 juta. Berlaku untuk produk 2B2 dan 3C3. Untuk anggaran biaya overhead ini yaitu ada produk 1A1, 2B2, dan 3C3. Produk 1A1 jam kerjanya per unitnya 4, totalnya 86.000, tarif per jam kerjanya ini 600 dengan nilai 51.600. Ini hasil perkalian dari 600 dikali 86.000. Berlaku juga untuk produk 2B2 dan 3C3. Lalu selanjutnya ada anggaran biaya komersil. Ini jenis biayanya ada iklan dengan nilai 64 juta, gaji dan komisi wiraniaga dengan nilai 124 juta, angkut penjualan 48 juta, biaya pemasaran total 36 juta, gaji direksi 120 juta, gaji pegawai administrasi 60 juta, listrik, air, dan telepon 36 juta, penyusutan aktiva tetap 25 juta,
Biaya administrasi dan umum 241 juta rupiah dengan total 477 juta rupiah. Lalu, total biaya overhead yang dianggarkan diperkirakan sebanyak 50% merupakan biaya variabel, sedangkan dari total biaya pemasaran yang dianggarkan diperkirakan sebanyak 180 juta merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang akan dijual. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel 4.7, yaitu biaya bahan baku per unit. Untuk produk 1A1 di sini ada kain per unitnya dengan 0,5, harganya 2.000, biayanya 1.000, plastik per unitnya 0,4, harganya 3.000, biayanya 1.200, karet per unitnya 0,7, harganya 4.000, biayanya 2.800, dan biaya lainnya itu 5.000, yaitu hasil penjumlahan dari 1.000 ditambah 1.200 ditambah 2.800, yaitu hasilnya 5.000. Berlaku juga untuk produk 2B2 dan 3C3. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel 4.8, menghitung biaya tenaga kerja per unit produk. Di sini ada produk 1A1, 2B2, dan 3C3. Jam kerja per unitnya itu untuk produk 1A1 ada 4, tarif per jamnya 1.000, biaya tenaga kerjanya 4.000. Dengan hasil penjumlahan 4 kali 1.000 yaitu 4.000. Berlaku juga untuk jam kerja per unit produk 2B2 dan 3C3. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel 4.9. Di sini menghitung biaya overhead variabel per unit produk. Sama dengan yang atas, di sini ada produk 1A1, 2B2, dan 3C3. Jam kerja per unit untuk produk 1A1 ada 4, tarif per jam dikali 50%, yaitu 600 dikali 50%, itu hasilnya 300 dikali jam kerja per unit produknya 4. Dapatlah hasil biaya overheadnya 1.200. Berlaku juga untuk produk 2B2 dan 3C3. Ke tabel penjumlahan dari nilai total dan biaya variabel untuk setiap unit produk yang akan dijual oleh perusahaan. Di sini ada produk 1A1, 2B2, dan 3C3. Biaya per unit produknya yaitu ada bahan baku untuk produk 1A1 ada 5.000, tenaga kerja ada 4.000, overhead ada 1.200, dan pemasaran ada 1.500. Nah, biaya pemasaran ini didapatkan dari mana? Yaitu pada rumus yang di atas ini. Itu rumusnya, biaya pemasaran variabel dibagi 180 juta. 180 juta ini dapat dari mana? Yaitu biaya pemasaran variabel dari setiap unit produk yang direncanakan akan dijual oleh perusahaan sebesar 180 juta rupiah dari total biaya pemasaran. Lalu dibagi 120.000. 120.000 ini dari mana? Dari ketiga unit produk tersebut, dengan tiga unit produk tersebut memiliki volume sebesar untuk produk 1A1 20.000 ditambah 40.000 ditambah 60.000, yaitu hasilnya 120.000 unit. Lalu kita masukin dengan rumus tadi, 180 juta rupiah dibagi 120.000, dapatlah hasilnya 1.500 per unit produk untuk biaya pemasaran. Lalu biaya variabel per unit produknya 11.700. Ini hasil penjumlahan dari biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, pemasaran. Berlaku juga untuk produk 2B2 dan 3C3. Selanjutnya kita akan menghitung biaya variabel per unit produk dan biaya tetap total yang diketahui. Untuk biaya overhead tetap itu sebesar 198 juta dikali 50%, hasilnya 99 juta rupiah. Untuk biaya pemasaran tetap yaitu 236 juta rupiah dikurang 180 juta rupiah, hasilnya 56 juta rupiah. Untuk biaya administrasi sebesar 241 juta rupiah dan biaya tetap total yaitu 396 juta rupiah.
Jika sudah diketahui biaya per unit produk dan biaya tetap totalnya, maka kita akan menghitung perbandingan dari ketiga produk tersebut. Kan sudah diketahui untuk produk 1A1 sebesar 20.000 unit, produk 2B2 sebesar 40.000 unit, dan produk 3C3 sebesar 60.000 unit. Maka kita akan membuat perbandingan sebesar 20 banding 40 banding 60 untuk masing-masing produk A1A, 2B2, dan 3C3. Kita akan memperkecil lagi dengan hasil perbandingannya itu 2 banding 4 banding 6. Lalu kita akan mengecilkan lagi perbandingannya sebesar 1 banding 2 banding 3. Selanjutnya, kita akan menghitung titik impas dari produk tersebut dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu biaya tetap total dibagi 1 kurang biaya variabel dikurang harga penjualan per unit produk, yaitu dengan hasilnya 360 juta rupiah dibagi 1 kurang 1 kali 11.700 ditambah 2 kali 11.100 ditambah 3 kali 10.500 dibagi 1 kali 25.000 ditambah 2 kali 24.000 ditambah 3 kali 22.000. Hasilnya 396 juta rupiah. 1 kurang 65.400 dibagi 139.000. Hasilnya 747.169.000 sekian. Maka titik impas yang akan dicapai pada saat penjualan mencapai 747.169.000 sekian. Lalu kita akan menggabungkan ketiga jenis produk tersebut dengan menghitung biaya per unit produknya, yaitu tadi dengan menggunakan perbandingan juga, yaitu 1 kali 25.000 ditambah 2 kali 24.000 ditambah 3 kali 22.000 dengan total 139.000. Selanjutnya kita akan menghitung titik impas dalam unit produk, yaitu sebesar 747.169.000 sekian dibagi 139.000, yaitu hasilnya 5.376 paket. Berarti titik impas dari perusahaan tersebut akan dicapai jika masing-masing produk dijual dengan volume penjualan sebesar untuk produk 1A1 5.376 dikali 1 hasilnya 5.376 unit. Untuk 2B2 5.376 dikali 2 yaitu 10.752 unit. Untuk 3C3 5.376 dikali 3 yaitu 16.128 unit. Maka itulah titik impas dari suatu perusahaan jika perusahaan tidak ingin mengalami kerugian dan tidak ingin memperoleh laba sama sekali. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai tentang titik impas dan titik impas multiproduk. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Jika saya ada salah pengucapan atau salah disampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terlebih dan terkurang, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.